Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin 6 November 2023. Judul Renungan, Sukacita Mengampuni. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Matius, pasal 18 ayat 28 sampai 35. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kehidupan orang percaya ditandai oleh belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Belas kasihan berarti kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima. Kita tidak menerima hukuman atas dosa-dosa kita. Sebaliknya, kita menerima pengampunan dari Allah. Kasih karunia berarti kita mendapatkan apa yang tidak seharusnya kita dapatkan. Melalui iman kepada Yesus Kristus, kita didamaikan kembali dengan Allah dan disebut anak-anak Allah. Sesuatu yang tidak seharusnya kita dapatkan. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk menunjukkan belas kasihan dan kasih karunia kepada orang lain, sekalipun kadarnya tidak sebesar yang Allah berikan. Salah satunya dengan mengampuni kesalahan orang lain. Hamba pertama dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini telah mendapatkan belas kasihan dan kasih karunia yang amat besar, bahkan lebih daripada apa yang mampu dia bayangkan. Seharusnya ia dan seluruh keluarganya dijual sebagai budak untuk membayar hutangnya. Sebaliknya, ia malah diampuni dan dibebaskan dari hutangnya. Sudah wajarnya ia melakukan hal yang sama kepada kawannya yang berhutang, tidak seberapa banyak padanya. Kerugian yang mungkin dialami tidak seberapa dibandingkan apa yang baru saja didapatkannya. Sayangnya, ia malah menangkap, mencekik, dan memenjarakan kawannya itu. Ayat 28-30. Sikapnya yang jahat ini sama sekali tidak menunjukkan hidup yang telah mengalami belas kasihan dan kasih karunia. Ia tidak sepatutnya mendapatkan kedua hal yang mulia itu. Ayat 34. Apakah kita layak untuk menerima belas kasihan dan kasih karunia Allah? Tentu saja tidak. Namun Allah tetap memberikannya pada kita. Belas kasihan dan kasih karunia Allah itu seharusnya berdampak dalam hidup kita, sehingga kita juga dapat menyatakan sikap hidup yang berbelas kasihan pada sesama, dengan memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia.
Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita seharusnya melakukan dengan hati yang bersukacita. Orang yang bersukacita karena diampuni oleh Allah tidak akan berduka cita ketika mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.